Hoax Israel serang TNI ya. Penjelasan Kapuspen TNI Maijen Haryanto yang terjadi adalah Israel saling tembak dengan Hizbullah, peluru dari koset mental tidak sengaja kena tower Unifil lalu melukai kaki anggota TNI yang sedang jaga. Pak Jokowi juga sudah klarifikasi, itu resiko bertugas jadi penjaga perdamaian di medan pertempuran. Jadi bukan militer Israel sengaja serang TNI, ini 100% hoax. Intinya jangan percaya berita soal Israel dari media-media nasional lah, sering tidak valid, sering tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Baca cerita hantu di majalah misteri itu masih bisa lebih dipercaya daripada berita media nasional soal Israel. Jangan percaya berita hoax Israel serang TNI ya. Penjelasan Kapuspen TNI Maijen Haryanto yang terjadi adalah Israel saling tembak dengan Hizbullah, peluru dari koset mental tidak sengaja kena tower Unifil lalu melukai kaki anggota TNI yang sedang jaga. Oke, ya ini berita yang memang lumayan viral Bapak Ibu Saudara-saudari ya, di mana ada dikatakan Israel serang TNI di Lebanon ya. Apakah benar seperti itu? Ya, saya pikir kalau misalnya benar maka ya kita harus waspada kalau begitu ya kan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di akun Instagramnya di sini, dia mengatakan bahwa jangan percaya dengan berita hoax ya. Artinya bahwa memang banyak berita-berita yang kita boleh lihat hari-hari ini di berbagai media-media nasional yang ada di Indonesia itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Artinya banyak hal yang tidak benar daripada hal-hal yang benar ya. Artinya bahwa banyak berita-berita hoax daripada berita-berita yang fakta gitu loh. Jadi artinya bahwa kalau misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan kalau ada klaim diduga tentara Israel melakukan penyerangan terhadap TNI ya, maka itu adalah sebuah berita hoax ya, itu tidak benar. Nah teman-teman, kembali saya bacakan kepada kita di sini ya. Jangan percaya berita hoax Israel serang TNI ya. Penjelasan Puspen TNI Maijen Haryanto yang terjadi adalah Israel menembak dengan Hizbullah ya, pelurunya rikoset atau mental dan tidak disengaja. Dan akhirnya kena tower Unifil melukai kaki anggota TNI ya, anggota TNI yang sedang jaga ya. Intinya jangan percaya berita soal Israel dari media-media nasional, tidak valid ya, tidak sesuai fakta sebenarnya. Baca berita hantu di majalah misteri masih bisa lebih percaya daripada berita media nasional soal Israel. Wow. Ini memang keras sekali ya teman-temannya. Memang kita melihat memang hari-hari ini ya, dan mungkin akhir-akhir ini ya, bahwa banyak sekali berita-berita yang sampai gitu ya di Indonesia. Oleh karena itu dibagikan oleh media-media nasional itu banyak sekali kebohongan, banyak ya berita bohong gitu loh. Jadi kita jangan langsung percaya ya. Memang kita melihat akhir-akhir ini ya begitu, media-media nasional ya sudah tidak bisa dipercaya lagi teman-teman ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah ya, baik itu kemarin-kemarin soal konflik Israel Hamas, nah itu banyak juga berita-berita bohong akan hal itu ya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana itu tidaklah sampai di Indonesia gitu. Artinya itu tidak diberitakan di media-media nasional, termasuk juga di TV-TV ya. Tetapi hal yang justru bertolak belakang dari apa yang sebenarnya terjadi di sana itu yang diberitakan di media nasional gitu loh. Nah teman-teman, bagaimana nih komentarnya? Karena saya udah berulang-ulang kali ya melakukan bincang-bincang dengan seorang Gefa Hadayeh gitu ya, yang dari Israel, bahwa memang yang namanya propaganda itu biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di Timur Tengah ini, termasuk juga kelompok Hamas ini teman-teman ya. Dan bisa jadi mungkin ya itu akhirnya berita-berita yang sampai di Indonesia itu ya karena itu propaganda dari sana gitu. Artinya
ya mereka sudah ada kerjasamanya gitu loh ya. Artinya apa yang ada terjadi di sana itu jangan dikabarkan gitu loh, jangan diberitakan di dunia gitu, termasuk di Indonesia ya kan. Tetapi ya kita jangan bodoh gitu loh ya, jangan cepat percaya dengan berita-berita yang kita dapatkan dari media-media yang ada sekarang. Nah teman-teman, kita akan coba melihat saja di sini ada beberapa komentar yang ada dari Joviala Lenoh ya. Benar Bang Permadi, saya sekarang tinggal di Jerman dan berita tentang Israel justru jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Media Indonesia terlalu melebih-lebihkan dan terkesan memfitnah maksud saya. Itu beberapa waktu yang lalu juga, ini kalau tidak salah ini dibahas oleh seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ya, yaitu Ibu Retno Marsudi ya, soal di mana tembakan yang dimaksud yang melukai TNI itu akhirnya ibu ini menyampaikan semacam kutukan gitu loh. Dia mengatakan bahwa Indonesia mengutuk ya gitu loh, serangan yang dilakukan oleh tentara Israel ya, yang mengakibatkan ada orang Indonesia, katakan seperti begitu ya, terkena daripada serangan yang dimaksud teman-teman ya. Nah memang kalau Ibu Retno Marsudi ya kita pasti kenal beliau lah ya kan, hanya sebagian kecil saja yang tidak kenal dengan Ibu Retno Marsudi. Karena kenapa? Ya dia seorang Menteri Luar Negeri ya Republik Indonesia yang lebih peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina gitu loh ya. Artinya dia mempunyai rasa kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau misalnya ada semacam bencana atau peristiwa yang terjadi yang merugikan saudara kita yang ada di Palestina, daripada memberikan perhatiannya dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Ya itulah Ibu Retno Marsudi ya, dan rupanya itu adalah sebuah berita bohong ya, nggak benar Israel atau tentara Israel menyerang TNI ya gitu. Ada komentar dari Kapten Rizko Tamavela, media nasional tendensius dan sepihak serta tutup mata sebelah dari fakta sebenarnya kebanyakan. Dari BaliUnited.id, Tribun News, Serambi News, berita berbahasa mendramatisir ya, persis kayak timnas Bahrain. Ya memang kalau ingat-ingat pertandingan kemarin itu di tanggal 10 ya, Bahrain versus Indonesia ya, buat kita kecewa aja sih teman-teman ya. Siapa yang merugikan kita? Apakah itu wasit dari Yahudi? Apakah itu wasit dari Cina? Rupanya bukan, tapi wasit dari Arab ya, wasit dari Timur Tengah gitulah, merugikan timnas Indonesia ya. Ada dari France, majalah misteri. Yaitu Mas Permadi Arya yang bilang, dari Kinanta Tandra ya, mending baca dan daripada media nasional yang doyan goreng isu Israel. Oh mending baca manga ya. Oke, ini yang terakhir yang saya bacakan kepada kita semua, ada dua nanti dari Jenny dan dari Tidur ya. Nah itulah alasan saya pribadi lebih percaya berita yang ada, yang Anda beritakan Bang Permadi ya, daripada berita nasional. Dan paling terakhir dari Tidur ya, sangat besar risiko ya bekerja di medan perang. Yang anehnya lagi TNI malah menambah 120 pasukan ke sana. Otomatis potensi terluka atau mati semakin besar, dan bila terjadi sudah pasti berita digoreng semakin parah ya kan. Oke teman-teman, saya pikir itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini ya, mengenai isu Israel menyerang TNI. Itu bohong, itu berita hoax ya, dan itu langsung disampaikan oleh siapa tadi, Puspen TNI Maijen Haryanto ya. Jelas saja teman-temannya. Oke, selamat sore dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik.
Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Posso entrare, anche passare, come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Della realtà. Tadi ibu ini berbicara dengan sangat bagus tentang realitas kehidupan. Che avete parlato così bene e soprattutto grazie a te. Ma si vede che tu sei un insegnante. Terima kasih untukmu, untuk juga Brian, dan terima kasih khususnya untuk beliau ini, dan sangat kelihatan kalau beliau ini adalah seorang guru.